Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kompilasi hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Muammar SH.MH. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi status anak luar kawin dan hak warisnya. Sebelum kami masuk pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Hastang Halik dengan NIM 742302020-056. Kemudian yang kedua, Nurdiana dengan NIM 742302020-032. Kemudian yang ketiga, Musdalifah Syafira dengan NIM 742302020-031. Kemudian yang keempat, Mutmainnah dengan NIM 742302020-033. Kemudian yang terakhir, Taufik Hidayat dengan NIM 742302020-058. Baik, itu tadi pengenalan dari kelompok kami. Langsung saja kita beralih ke materinya. Status anak di luar nikah menurut hukum Islam. Secara umum, pengertian anak atau keturunan adalah anak yang dilahirkan atau keturunan yang menimbulkan hubungan darah, yaitu hubungan antara orang yang satu dengan orang tua leluhurnya ke atas. Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian anak yang sah diatur juga dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang lahir di luar ketentuan pasal 99 KHI dianggap sebagai anak luar kawin. Dan dalam hukum Islam dan KUH Perdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Ditegaskan dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Selanjutnya, seorang anak dianggap sebagai anak sah atau anak kandung dapat dilihat dari asal-usul kelahirannya. Pembuktian asal-usul seorang anak diatur dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan pembuktian asal-usulnya, maka dapat mudah dengan ditentukan status hukum anak tersebut sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status sebagai anak luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum yang positif dan akibat hukum yang negatif. Untuk mendapat hak-hak seperti anak-anak sah, anak luar kawin harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syarat agar anak luar kawin dapat mewarisi ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang memberikannya. Menurut sistem ini, asasnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Menurut undang-undang, hubungan hukum itu lahir justru karena adanya pengakuan. Dengan undang-undang waris berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Selanjutnya, status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam bahwa anak tersebut hanya berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya saja. Jika begitu sebaliknya, sedangkan terhadap ayah biologisnya, anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewaris.
meninggal atau meninggal salah seorang kerabat ibu, maka anak tersebut itu menerima pusaka dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya. Itu ada pun cara-cara dan ketentuan-ketentuan dalam mempusakai sebagai berikut. Yang pertama yaitu, jika si pewaris hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki saja, maka anak laki-laki mewarisi seluruh harta peninggalannya secara tasghib. Yang kedua yaitu, jika si pewaris meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan tidak meninggalkan anak perempuan seorang pun, tetapi meninggalkan juga ahli waris ashabul furud, maka anak laki-laki tersebut mendapat sisa setelah diambil oleh ahli waris ashabul furud. Yang ketiga yaitu, jika si pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan atau meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan dan ahli waris ashabul furud, maka seluruh harta peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah diambil oleh ashabul furud dibagi berdua dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian dari anak perempuan. Ketentuan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 pada ayat pertama, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan ayat kedua, kedudukan anak tersebut pada ayat pertama di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Mengenai besarnya bagian warisan adalah mengacu terhadap ketentuan waris yang terdapat dalam hukum Islam. Namun, pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan tidaklah menimbulkan hak waris terhadap anak tersebut sepanjang ia memiliki keturunan yang sah dari perkawinannya tersebut. Sedangkan mengenai besarnya bagiannya adalah telah ditentukan porsinya sesuai dengan siapa ia bersama-sama waris, yaitu sebagaimana diatur pada pasal 863 BW.